Assalamualaikum, selamat pagi. Agak kareba pemirsa, seputar iNews Sulsel kembali hadir menyapa Anda dengan beragam informasi yang telah kami siapkan untuk menemani kebersamaan kita selama kurang lebih 30 menit ke depan. Berikut kami hadirkan 3 informasi di antaranya. Pria ditemukan tewas diduga tertimpa pohon yang ia tebang. Supporter PSM Makassar demo usai laga PSM versus Madura United. Kapolda Sulsel Irjen Pol Setio Budi Mumpuni Harso berikan penghargaan kepada iNews TV di Makassar. Selain cuplikan informasi, tadi kami juga akan hadirkan beragam informasi lainnya. Bersama saya, Nana Jamal, inilah seputar iNews Sulsel. Selamat. Pemirsa, berhati-hati jika Anda menebang pohon menggunakan mesin pemotong, apalagi sedang bekerja seorang diri. Di Kabupaten Luwu, pria ditemukan tewas bersimbah darah, diduga tertimpa pohon yang ia tebang. Warga pun langsung mengevakuasi jenazah menggunakan tandu menuju perkampungan desa. Manfaye, 47 tahun, warga Desa Bolong, Kecamatan Walendrang Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, ditemukan tewas secara mengenaskan akibat tertimpa pohon yang ia tebang menggunakan mesin senso Minggu 8 Oktober 2023. Saat ditemukan, korban sudah tak bernyawa dalam kondisi tengkurap meniduri mesin pemotong dan parang kebun miliknya. Diduga korban berupaya meminta bantuan, namun karena kerasnya benturan di bagian kepala membuat korban tersungkur hingga tewas. Jenazah korban selanjutnya dievakuasi oleh warga dari area lokasi kejadian menggunakan tandu yang terbuat dari bambu dan sarung menuju perkampungan desa terdekat untuk dibawa dan disemayamkan di rumah duka sebelum dikebumikan. Kapolsek Walendrang Ibnu Deni melalui pesan singkatnya membenarkan tewasnya Manfaye akibat tertimpa pohon. Dari Kabupaten Luwu, Nasaruddin Rubak, iNews melaporkan. Tim kebanggaannya kalah, supporter PSM Makassar menggelar demo seusai laga PSM Makassar melawan Madura United di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare. Supporter sempat menahan bus yang ditumpangi oleh pemain dan ofisial. Sejumlah supporter PSM Makassar menggelar demo dengan menyalakan flare seusai laga PSM Makassar melawan Madura United di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare. PSM Makassar harus menelan pil pahit setelah kalah dari tim tamu Madura United dengan skor 0-2 pada pekan ke-15 Liga 1. Kekalahan atas Madura United menjadi kekalahan beruntun kelima PSM di Liga 1 dan AFC Cup. Hal ini pun membuat supporter berang dan melakukan aksi unjuk rasa usai pertandingan. Mereka sempat menahan bus yang ditumpangi oleh pemain dan ofisial. Saat ini PSM sedang didera berbagai masalah. Selain karena cedera beberapa pemain inti, manajemen klub tertua di Indonesia ini sedang mengalami masalah finansial. Info terbaru, bahkan Kapten Wiljan Plim dicoret dari skuad setelah mangkir dalam beberapa pertandingan dan latihan karena gaji yang tersendat. Supporter khawatir kondisi tim yang sedang tidak bagus bisa membuat PSM tergradasi. Kami mempertanyakan ada apa dengan PSM. 5 laga berturut-turut kita kalah, dan mirisnya kita kalah di kandang juga. Kemarin AFC kita kalah 5-0 dari Sahabat FC. Makanya kami hadir sebagai supporter selalu mengingatkan ada apa dengan PSM. Jika memang ada yang tidak baik-baik saja, silakan kita duduk bersama. Terus jika memang ada pemain yang sudah tidak dengan hati, silakan keluar. Masih banyak orang yang mau main di PSM. PSM ini adalah sebuah lambang yang melambangkan orang Bugis Makassar, bahkan Sulawesi. Hari ini satu-satunya tim dari Sulawesi yang bermain di Liga 1 bahkan Indonesia Timur adalah PSM. Jika kita tidak menjaga ini, kita harus melihat kita sekarang ada di posisi ke-12. 14 ya sekarang setelah kalah. Nah, kita ada di posisi 14. Jika ini tidak dievaluasi secepatnya, maka kami tidak mau tim PSM yang sampai hari ini belum pernah terdegradasi harus terdegradasi.
Setelah berdialog dengan perwakilan tim, kelompok supporter yang kecewa akhirnya membubarkan diri. Mereka berharap manajemen segera berbenah agar bisa mengarungi Liga 1 dengan hasil maksimal utamanya saat menghadapi Arema FC di kandang pada 20 Oktober mendatang. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, Sulawesi Selatan, iNews melaporkan. Viral seorang pelaku penipuan modus meminta iuran kebersihan di puluhan minimarket ditangkap kepolisian Polsek Ujung Tanah, Kota Makassar. Aksi penipuan pelaku mengaku sebagai petugas dinas kebersihan kelurahan setempat ini berakhir usai didapati anggota TNI beraksi di minimarket Jalan Cakalang, Kota Makassar. Inilah video amatir pelaku Randi Saputra yang diamankan Serma Sudirman usai didapati melancarkan aksi penipuannya dengan modus meminta iuran kebersihan di minimarket Jalan Cakalang, Kota Makassar. Pemuda berusia 24 tahun itu tertunduk lesu saat ditanyai Serma Sudirman seputar aksi penipuan yang dilakukannya di 10 minimarket di berbagai kecamatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Randi Saputra merupakan pelaku penipuan yang viral di sosial media. Pelaku yang didapati saat beraksi itu mengaku berpindah tempat melakukan penipuan dengan modus serupa, bahkan pelaku beraksi di toko kelontong. Dalam beraksi, pelaku mengatasnamakan dirinya petugas dinas kebersihan kelurahan, kemudian menyodorkan kertas berisi daftar karyawan minimarket yang telah membayar retribusi sampah, selanjutnya meminta iuran kebersihan Rp250.000 sampai Rp350.000 ke karyawan minimarket yang sedang berjaga. Pelaku yang telah beraksi 1 bulan di Kota Makassar berhasil menipu karyawan minimarket bahkan toko kelontong. Kepolisian Polsek Ujung Tanah dalam hasil pemeriksaannya mengamankan catatan daftar korban penipuan dan rompi petugas masjid yang digunakan dalam beraksi. Sedangkan total uang hasil penipuan mencapai Rp3 juta. Itu pun digunakan pelaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama istri keduanya yang baru dinikahi secara siri. Penggunaan atribut masjid. Ini kenapa? Apa alasannya? Enggak ada alasan lain, cuman tidak ada pakaian yang lain. Saya tidak pernah mengatasnamakan masjid. Tapi itu atribut yang kita gunakan? Ya? Itu atribut yang kita gunakan? Iya, cuman saya pikir memang nggak ada atribut yang lain. Untuk meyakinkan orang saya ini dari masjid Enggak, saya tidak pakai nama masjid demi Allah, enggak. Siapapun pelapornya Pak, saya siap dipukul-pukulin sampai kapanpun. Kita penghafal Hafiz Quran. Ya? Kita Hafiz Quran, begitu. Insya Allah Pak. Ini pelaku yang diamankan melakukan penipuan di toko tak seperti itu? Iya Pak. Bagaimana bisa terjadi penipuan di toko tak? Ini dia mengaku dari petugas kebersihan. Dia mengaku sebagai petugas kebersihan. Iya, dia menagih iuran retribusi kebersihan itu. Iuran itu ada berapa uang yang dia minta? Itu di nota itu 350. Oh, 350.000. jadi adanya pemuda ini kami amankan berkaitan dengan adanya laporan polisi dari salah satu warga. Kebetulan dia adalah karyawan dari Alfamart yang berada di wilayah Ujung Tanah, yaitu di Jalan Cakalang. Ini Pak, pelaku diketahui sudah melakukan aksinya di beberapa lokasi Pak, di setiap kecamatan seperti itu? Seperti kita ketahui bahwa di medsos itu sudah viral, ada beberapa wilayah di Kota Makassar, khususnya di Alfamart itu sudah viral. Pelaku penipuan kini mendekam di Polsek Ujung Tanah, Kota Makassar guna proses lebih lanjut. Pelaku mengaku penghafal Al-Quran itu terancam pidana Undang-Undang Pasal 378 terkait penipuan, hukuman 4 tahun kurung penjara. Dari Makassar, Sahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga bersolawat bersama mendoakan pemilu damai dalam perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW serta Hari Jadi TNI yang ke-78 di Masjid Kubah 99 Asmaul Husna, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Ribuan warga Sulawesi Selatan berkumpul untuk merayakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dan merayakan Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ke-78 tahun di Masjid Kuba 99 Asmaul Husna, Kota Makassar. Lantunan ayat suci Al-Quran dan salawat bergema di masjid yang menjadi ikon baru di Sulawesi Selatan ini. Maulid Nabi dan HUT TNI ini diikuti ribuan warga tersebut juga dihadiri Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, Kiai Haji Anwar Iskandar, memimpin doa kebangsaan serta Wakil Ketua PBNU Pusat, Kiai Haji Miftah Fakih yang membawakan hikmah Maulid. Pejabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin mengatakan momentum ini sebagai wujud kebersamaan TNI Polri dan penyelenggaraan pemilu untuk mendoakan pemilu berjalan damai. Pada hari ini kita berselawat dengan seluruh masyarakat Sulsel sekaligus Maulid Nabi dan mendoakan TNI kita diberi kekuatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga negara kesatuan bersama Polri. Apalagi depan mata kita ada kontestasi politik nasional. Yang ketiga, kita mendoakan kawan saudara kita KPU Bawaslu, kan diundang semua juga KPU Bawaslu nih. Nah, KPU Bawaslu untuk melaksanakan tugasnya dalam pemilu dan Pilkada 2024. Sementara Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto mengatakan, melalui Maulid Nabi ini tergambar semangat dan solidaritas masyarakat Sulawesi Selatan dalam menghadapi konstelasi politik. Di tempat ini adalah Makassar baru, Center Point of Indonesia. Dan yang paling menarik adalah semangat masyarakat itu kembali sesuai dengan kultur kita, ya siapa tahu, siapa galib, siapa ingat. Itu yang saya lihat tadi, bagaimana semangat teman-teman. Saya tidak lihat di luar, tapi menurut teman-teman di luar juga banyak. Nah, sehingga saya kira saya patut bersyukur Pak pimpinan bangsa kita memilih beliau ada di Sulawesi Selatan, dan insya Allah Kota Makassar senantiasa siap menerima perintah dari Pak Gubernur. Banyak masalah-masalah yang mesti diselesaikan di bawah yang memerlukan soliditas dan kebersamaan baik pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Makassar. Banyak sekali persoalan kita. Kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang dirangkaikan Hari Jadi TNI yang ke-78 ini dimaksudkan untuk semakin memperkokoh tali persaudaraan Islam dalam berbangsa dan bernegara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan menyerahkan SK DPP tentang pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Bone. Ketua DPW Partai Perindo Sanusi Ramadan menyerahkan SK-nya kepada Srianto sebagai anggota DPRD Kabupaten Bone. Menyusul terbitnya surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat tentang PAW atau pergantian antar waktu Haji Rahmat yang digantikan Srianto sebagai anggota DPRD Kabupaten Bone, Ketua DPW Perindo Sulawesi Selatan melakukan penyerahan surat keputusan tersebut di kantor DPW Perindo Sulsel Jalan Perintis Kemerdekaan Senin siang. Pergantian antar waktu ini dilakukan setelah anggota DPRD sebelumnya pindah ke partai lain untuk maju sebagai calon anggota legislatif. Penyerahan SK disaksikan oleh sejumlah pengurus DPW Partai Perindo. Sanusi Ramdan mengatakan pergantian antar waktu ini diharapkan menambah semangat dan memperkuat Dapil 7 untuk Partai Perindo di kontestasi pemilu 2024. Bahwa dengan adanya pergantian antar waktu ini akan semakin membuat semangat, dan Mas Srianto saya kira kita punya harapan, apalagi beliau ini ternyata maju provinsi. Itu artinya akan lebih memperkuat lagi Dapil 7 untuk Partai Perindo di kontestasi 2024 nantinya. Terkait dengan daftar caleg tetap, Sanusi Ramdan menjelaskan untuk tingkat provinsi dari 11 dapil sudah selesai, termasuk caleg tetap di kabupaten kota juga siap, dan berharap seluruh caleg pasca DPCT nanti dapat bergerak lebih masif lagi untuk memenangkan Partai Perindo pada pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, gagal menyalip, pengendara motor trail tewas menabrak mobil. Selengkapnya sesaat lagi. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, gagal menyalip, seorang pengendara motor trail tewas di tempat usai menabrak mobil dari arah berlawanan saat melintas dengan kecepatan tinggi di Jalan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Sejumlah pengendara roda lainnya juga terluka akibat laka maut tersebut. Diduga berkendara dalam kecepatan tinggi, seorang pengendara motor trail tewas di tempat usai gagal menyalip dan menabrak mobil dari arah berlawanan saat melintas di Jalan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Awalnya, korban yang identitasnya belum diketahui berkendara dari arah Barombong menuju Kota Makassar. Saat melewati jembatan, korban yang berkendara dalam kecepatan tinggi hendak melambung mobil. Namun, karena jalan sempit, korban akhirnya menabrak mobil lainnya yang melintas dari arah Kota Makassar menuju arah Goa. Akibatnya korban seketika tewas di tempat, sementara kendaraan korban rusak parah dan serpihannya berserakan di aspal. Dalam tabrakan tersebut, sejumlah pengendara lainnya ikut terluka. Sementara itu, menurut salah satu warga yang menjadi korban mengatakan, awalnya motor trail tersebut melaju kencang dari arah Barombong menuju Kota Makassar dan mengambil jalur mobil. Lantaran tak bisa menguasai kendaraannya, korban menabrak mobil yang melaju dari arah berlawanan. Dari arah Barombong, baru kita dari arah? Saya dari Makassar. Dari Makassar. Mau ke mana kita, Cita? Saya mau ke kantor, pulang dari antar teman kantor. Terus itu motor keadaan kencang atau mana? Kencang sekali ya memang. Kencang sekali. Sendiri orang? Sendiri. Dia bilang kenapa nah, lu angkut diambil ini nah, kencang sekali, ya kan tak bisa dihindari. Dia saya kan sudah merapat ke kiri nih. Nah, dia ambil ke kanan, jauh sekali kan lolos dia memang bebas dari depan sana dia melaju memang dia. Gitu ya. Buka kita jangan buka. Yang malu tak luka kita. Ataprak. Ini motor gak kencang, Ibu? Kencang. Saya tidak lihat, Pak, karena dari belakang dia langsung dekat saya. Oh, dia hantam Ki dari belakang? Iya. Langsung terlempar Ki? Iya. Anakku tuh kejepit, kasihan. Kaki tak apa kena? Kaki, tangan luka? Kakinya anakku. Unit Laka Lantas Polrestabes Makassar yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban ke ruang jasad Bidokes Polda Sulsel sambil menunggu pihak keluarga. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yolius Win Ainus melaporkan. Diduga berkendara dalam keadaan mengantuk, sebuah minibus hilang kendali dan menabrak sebuah pohon yang kemudian terpental ke tengah jalan di Jalan Poros Trans Sulawesi, Kecamatan Makrang, Kabupaten Pangkep. Akibatnya, 1 orang meninggal di tempat, 2 orang lainnya mengalami patah tulang. Tadi kecelakaan di daerah Manang, katanya orang baru, orang daerah terkenal. Minibus Toyota Calya yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Makrang, Kabupaten Pangkep direkam kamera warga yang memperlihatkan para penumpang masih berada di dalam mobil. Minibus yang ditumpangi satu keluarga berjumlah 3 orang bergerak dari arah Kabupaten Baru menuju Kota Makassar dengan maksud membawa sang ibu untuk berobat. Namun dalam perjalanan mereka mengalami kecelakaan tunggal di jalur Trans Sulawesi, tepatnya di Kecamatan Makrang, Kabupaten Pangkep. Berdasarkan hasil olah TKP yang dilaksanakan oleh unit Gakum Satlantas Polres Pangkep memastikan Toyota Calya yang dikemudikan Arifuddin. Mobil yang mengangkut 2 penumpang itu hilang kendali diduga karena sopir mengantuk hingga menabrak pohon yang berada di sisi kiri jalan dan terpental sekitar 5 meter ke tengah jalan.
Ruslima berusia 54 tahun yang duduk di bagian depan bersebelahan dengan sang suami meninggal di tempat, sedangkan ibu mengalami memar pada bagian kepala dan patah tulang, sedangkan supir sendiri mengalami luka patah bagian paha kiri. Atas kejadian tersebut, kendaraan mengalami kerusakan pada bagian bemper depan penjok, radiator pecah, lampu depan kanan kiri pecah dengan kerugian sekitar 35 juta. Makassar. Oh, satu keluarga di? Mama istri. Oh, yang meninggal itu istri tak? Oh, ini mama tak? Oh, iya bapak ya. Jadi, kenapa bisa bapak mengantuk atau bagaimana? Saya bisa mengantuk. Jadi tiba-tiba kita tabrak pohon. Ini ada korban jiwa satu yang meninggal dunia itu atas nama perempuan Ruslima, usia 54 tahun, pekerjaan PNS, alamat Jalan Sungai Sadang, Jalan Sungai Sadang Baru, lorong 01, nomor 12, Kelurahan Balaparang, Kecamatan Rapoksini, Kota Makassar. Dua orang lainnya Pak, kondisinya seperti apa? Yang satu sopir itu yang bernama Bapak Arifudin, dalam kondisi patah pada paha kanan, serta perempuan Marsani itu patah pada kaki kanan kalau tidak salah, dan luka memar pada kepala bagian kanan. Iya. Saat ini para korban dilarikan ke Puskesmas Marang, sedangkan mobil dievakuasi dan diamankan di Mapolres Pangkep. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syarudin, Ainus TV melaporkan. Pemirsa, sebagai bentuk apresiasi terhadap sejumlah media yang telah berkontribusi dalam menyajikan sebuah pemberitaan positif dan kondusif dalam mempublikasikan pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah Sulawesi Selatan, Kapolda Sulsel Irjen Pol Setio Budi Mumpuni Harso berikan penghargaan kepada News TV Biro Makassar. Diharapkan penghargaan ini bisa membangun hubungan sinergitas antara polisi dan wartawan. Kepolisian daerah Sulawesi Selatan menggelar apel rutin yang dilaksanakan setiap Senin pagi di lapangan upacara Mapolda Sulsel di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar. Apel rutin ini dipimpin langsung oleh Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Setio Budi Mumpuni Harso dan dihadiri ratusan personil jajaran Polda Sulawesi Selatan, termasuk pejabat utama Polda Sulawesi Selatan. Kegiatan apel rutin ini merupakan tempat atau wadah evaluasi kinerja polisi selama sepekan kemarin. Upacara apel rutin ini turut hadir oleh sejumlah mitra Polda Sulawesi Selatan dari unsur media. Dalam sambutannya, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Setio Budi Mumpuni Harso menegaskan kepada seluruh personel kepolisian daerah Sulawesi Selatan dan jajarannya agar membangun kepercayaan publik melalui hubungan sinergitas dengan media, sehingga informasi yang ada dapat tersampaikan kepada masyarakat. Selain itu, Kapolda Sulawesi Selatan juga memberikan penghargaan kepada sejumlah media online maupun media televisi, salah satunya Ainus TV Biro Makassar yang dihadiri langsung oleh Kepala Biro Ainus TV Makassar Andi Muhammad Yusuf Aris. Kemudian hari ini kita melaksanakan kegiatan memberikan reward kepada awak media. Saya sudah menjabat kurang lebih 7 bulan di sini. Kita mengikuti semua pemberitaan bahwa hal-hal itu sangat penting terkait dengan memulihkan kepercayaan masyarakat kepada Polri, salah satunya melalui awak media, dan media ini bisa membantu mempublikasikan kegiatan-kegiatan positif Polda Sulsel, Polres jajaran. Ini kita monitor dan masyarakat juga mengetahui. Kita mengikuti dengan sarana awak media ini, dengan pemberitaan ini sangat memberikan dampak yang luar biasa untuk memulihkan citra Polri, khususnya yang mengarah kepada trust, kepercayaan masyarakat kepada Polri. Dan hal ini harus kita jaga. Rekan media ada rekan kita, partner kita bekerja untuk meningkatkan kinerja anggota dengan ada pemberitaan yang positif. Secara otomatis anggota akan meningkat bekerjanya dan masyarakat juga akan mengetahui tugas-tugas polisi seperti apa. Ya, alhamdulillah, masyukurillah kami dari Ainus TV, MNC Media sangat mengapresiasi langkah-langkah positif yang dilakukan ke pihak kepolisian, khususnya Kapolda Sulsel. Ini bukti bahwasanya sinergitas antara pihak kepolisian dengan MNC Media itu berjalan dengan baik. Ya. Kita tetap melaksanakan fungsi-fungsi kontrol sesuai dengan kaidah jurnalistik yang berlaku. Ini adalah menjadi pembeda, kawan-kawan ini menjadi pembeda kita dengan media-media yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik. Kita pertahankan kualitas konten kita, tujuannya untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan sesaat dan kepentingan
golongan apalagi perseorangan. Penghargaan ini sebagai wujud kemitraan dengan wartawan dalam mempublikasikan pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah Sulawesi Selatan dan juga memberikan pemberitaan positif mampu membangun situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif, khususnya menjelang pemilu 2024 mendatang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Ainus melaporkan. Sebuah ide kreatif dari Ibu Rosmini mendirikan sekolah pendidikan anak usia dini. Sekolah dengan peserta didik yang membayar dan menabung biaya pendidikannya dengan membawa sampah yang bisa didaur ulang. Seru itu. Sekolah ini terletak di Jalan Pelita Raya Lorong 2 nomor 3A Kota Makassar. Para peserta didiknya adalah anak-anak yang berada di lorong wisata. PAUD ini sendiri berdiri sejak pada tahun 2013 dengan Ibu Rosmini ingin memotivasi supaya anak-anak yang berada di lorong bisa bersekolah. Setiap orang tua siswa di sekolah ini akan membawa sampah untuk dikumpulkan di sekolah. Sampah seperti tempat air gelas plastik, botol plastik, dan kardus yang akan ditimbang sebagai pengganti uang tabungan anak mereka. Ibu Rosmini mengatakan uang tabungan dari anak-anak didik akan dipergunakan untuk membeli beberapa perlengkapan mereka ketika mereka masuk sekolah dasar. Caranya setiap sampah yang dikumpulkan oleh orang tua siswa akan dicatat pada buku tabungan. Kebetulan saya lihat anak-anak yang lagi lari-lari di lapangan, jadi saya berniat untuk mengadakan PAUD di sini. Dan kebetulan tahun 2013-14 itu Pak Wali mengeluarkan SK untuk mendirikan PAUD Lorong. Kebetulan saya berada di Lorong, ya inisiatif saya untuk mendirikan PAUD ini. Kebetulan juga anak-anak di sini banyak sekali yang umur di bawah 5 tahun. Sejak 2013. Kebetulan saya juga mendirikan bank sampah di sini dan juga ada PAUD. Jadi saya termotivasi bagaimana caranya supaya orang-orang tuanya ini membayar dengan memakai sampah, karena kebetulan orang-orang tua di sini rata-rata menengah ke bawah. Sampah ternyata bisa menjadi barang yang sangat berharga. Lewat ide kreatif ini, sekolah PAUD ini bisa menarik orang tua untuk menyekolahkan anaknya sebelum masuk ke tingkat sekolah dasar. Dari Makassar, Mulyadi dan Amna, Ainus melaporkan. Pemirsa, di musim kemarau, warga tampaknya mencari udara segar di puncak bukit. Salah satunya dengan berwisata ke Bukit Bolangi, Kabupaten Goa. Panorama indah yang sangat memanjakan mata dan dapat menghilangkan penat setelah seminggu beraktivitas. Pemirsa, Bukit Wisata Bolangi atau biasa disebut Alfat Bolangi memiliki panorama yang indah dengan berbagai spot foto yang tersedia. Hanya dengan merogoh kocek Rp10.000, Anda sudah bisa berkunjung di tempat ini. Bukit Wisata Bolangi ini sendiri dibangun pada tahun 2001 dengan melalui banyak renovasi hingga sekarang. Di tempat ini sendiri menyediakan gazebo, juga tempat duduk untuk bersantai bagi para pengunjung. Keindahan danau Bili-Bili dari atas Bukit Puncak Bolangi terlihat seperti lukisan indah yang akan membuat Anda terkagum-kagum. Pengunjung akan ramai berdatangan saat weekend waktu sore hari. Pengunjung yang datang tak hanya dari warga lokal saja, tapi juga dari luar kabupaten. Pemandangan dan suasana yang sejuk akan membuat Anda nyaman, cocok untuk menjadi pilihan tempat healing untuk melepas penat usai bekerja. Saya sini wisata 2001. Kalau banyak pengunjung masuk sini hari Minggu, kalau sore-sore begini, kalau begitu jam 4:30 sampai jam 6. Harga tiketnya 10.000 per orang, kalau anak-anak gratis. Dari Makassar, Mulyadi dan Milda, Ainus melaporkan. Ya,
Ya, bagaimana pemirsa informasi mengenai Bukit Bolangi tadi, semoga bisa menjadi salah satu referensi Anda dalam berliburan nanti. Dan informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam program seputar iNews Sulsel edisi hari ini. Tetaplah bersama kami dan nantikan program menarik kami lainnya hanya di RCTI. Saya Nana Jamal, terima kasih telah menyaksikan. Jaga selalu kesehatan Anda, sampai jumpa. Salam lagi, tapada salam. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.